Halo Warrior, kembali lagi di YouTube channel iDoBe1. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan di sini aku mau ngingetin juga, jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M-nya dan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Oke, pada video kali ini aku akan sharing kepada kalian mengenai salah satu negara yang menurut aku negara ini unik banget. Dan mungkin kalau kalian udah mendengar, mungkin menurut kalian ini juga unik. Nah, oke, sebelum berlanjut ke pembahasan, jangan lupa nih untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel iDoBe1. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya agar setiap ada video-video baru, kamu nggak ketinggalan gitu informasinya. Nah, oke, mungkin langsung aja lanjut ke pembahasan inti dalam video kali ini. Jadi di sini aku akan bahas mengenai negara Suriname. Nah, mungkin dari kalian udah ada yang pernah dengar dan udah mengetahui mengenai negara ini, tapi mungkin ada juga yang belum mengetahui atau belum mendengar sama sekali nih mengenai negara Suriname ini. Nah, oke, kita akan bahas bareng-bareng ya mengenai negara Suriname ini. Jadi negara Suriname ini merupakan salah satu negara yang terletak di benua Amerika di benua Amerika, tepatnya di Amerika Selatan. Nah, kenapa seperti yang di awal aku bilang, kenapa negara Suriname ini unik? Karena yang pertama, warga negara dari negara Suriname ini mayoritasnya itu adalah keturunan Jawa. Lalu yang kedua, bahasa sehari-hari yang mereka gunakan itu adalah bahasa Jawa. Nah, jadi dua hal itu yang menurut aku membuat negara ini unik gitu, karena di sana masyarakatnya itu ya mayoritas keturunan Jawa dan dalam kehidupan sehari-harinya mereka menggunakan bahasa Jawa gitu untuk berkomunikasi. Tapi di sini walaupun bahasa Jawa mereka gunakan sebagai alat komunikasi, tetapi bahasa nasional dari negara Suriname ini adalah bahasa Belanda, seperti itu. Nah, lanjut, selanjutnya kita akan bahas sedikit nih mengenai sejarah dari negara Suriname yang aku ketahui. Jadi, negara Suriname ini sendiri mulai dikenal dan itu pada abad ke-15. Nah, di sana awal mulanya itu namanya itu adalah Guyana Caribania. Nah, itu merupakan nama dari negara Suriname pada saat itu, tapi pada saat ini namanya itu adalah ya Suriname gitu. Nah, selanjutnya negara Suriname ini juga merupakan negara jajahan bangsa Belanda. Jadi negara Suriname ini bekas jajahan Belanda. Mungkin itu menurut aku mungkin kenapa bahasa Belanda itu jadi bahasa nasional dari Suriname, karena pada zaman dulu itu pernah dijajah gitu oleh Belanda. Nah, selanjutnya Suriname ini negara Suriname ini baru memperoleh kemerdekaan itu pada tanggal 25 November tahun 1975. Nah, tetapi di sini walaupun negara lain juga pernah menjajah Suriname selain Belanda gitu, ada negara seperti Spanyol, lalu Inggris, Portugis itu pernah juga menjajah Suriname. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas juga nih awal mula kenapa masyarakat Jawa itu bisa ada di negara Suriname. Nah, jadi pada saat itu tepatnya pada tahun 1890 itu Belanda sebagai negara penjajah itu mengirim ribuan masyarakat Jawa itu ke Suriname. Dan jadi pengiriman itu dilakukan dari tahun 1890 sampai 1939. Nah, jadi rentang tahun itu sudah sebanyak 32.000 orang lebih yang dikirimkan oleh Belanda ke Suriname, di mana masyarakat Jawa yang dikirimkan ke Suriname ini mereka ada yang dijadikan budak, ada yang dijadikan buruh di berbagai perkebunan yang ada di Suriname, seperti itu. Nah, hingga sering berjalannya waktu gitu, ini muncullah yang namanya itu gelombang repatriasi. Nah, gelombang repatriasi ini apa sih? Jadi gelombang repatriasi ini adalah kembalinya warga negara dari negara asing ke negara asalnya. Jadi pada saat itu masyarakat Jawa yang ada di Suriname itu dipulangkan ke Indonesia, tapi banyak juga yang memilih untuk menetap di Suriname. Nah, jadi masyarakat yang memilih untuk menetap di Suriname inilah yang sampai saat ini menjadi penduduk
negara Suriname gitu. Jadi mereka keturunan Jawa. Nah, jadi mereka yang memilih untuk menetap di Suriname ini, mereka tetap menjaga eksistensi dari kebudayaan dan bahasa Jawa. Jadi walaupun mereka sudah berada di negara lain gitu kan, tapi mereka tetap menjaga eksistensi dari kebudayaan tersebut. Nah, itulah mengapa bahasa Jawa ini masih digunakan sampai saat ini gitu, karena pada awal mula masyarakat Jawa yang menetap di Suriname ini, mereka tetap mengembangkan dan menjaga gitu eksistensi dari bahasa Jawa dan kebudayaan Jawa. Nah, kebudayaan Jawa yang sampai saat ini masih eksis juga itu ada seperti wayang kulit dan tarian-tarian. Nah, itu masih eksis banget di wilayah Suriname sampai saat ini. Nah, selanjutnya dari pemerintah sendiri itu ada sekarang namanya itu adalah Family Paligrim. Nah, di mana ini merupakan program dari KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Suriname. Jadi melalui program ini, masyarakat yang berada di Suriname ini mereka bisa berwisata dan berkunjung ke Indonesia gitu untuk menemui sanak saudara mereka yang berada di wilayah Jawa seperti itu. Nah, mungkin itu aja sih yang aku ketahui mengenai negara Suriname ini. Bagi kalian yang mungkin mengetahui lebih mengenai Suriname, boleh banget di sharing-sharing lagi di kolom komentar bagi hal-hal atau informasi yang belum aku sebutkan di video kali ini. Nah, mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan kalian. Sekali lagi, bagi kalian yang memiliki informasi lebih mengenai negara Suriname, boleh banget dicantumkan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya, di video-video seru lainnya. Sekian dari aku. Salam edukasi.